Obsesi unik dengan golongan darah, Jepang dianggap intoleran. Nah guys, kalian punya teman orang Jepang nggak? Kalian pernah ditanya nggak? Golongan darah lu apa sih? Oh, agak unik kan? Nah ternyata ketika gue di Jepang, ketika gue banyak punya teman orang Jepang, mereka pertanyaannya di acara company gathering, di acara perkenalan sosial, semua menanyakan hal yang sama. Oh, golongan darah lu apa? Nah gue pikir ini kayak semacam horoskop kali ya. Nah tapi ternyata kok kayaknya banyak banget yang nanya. Dan karena itu gue mencoba mencari tahu lebih. Nah dalam vlog kali ini kita akan tahu obsesi orang Jepang mengenai golongan darah. Apakah ini bagus? Apakah ini buruk? Bagaimana cara menggunakannya hal ini untuk menjadi keuntungan kita? Saksikan sampai habis karena gue akan kupas tuntas guys. Ketsui Gata, yaitu golongan darah. Ini agak unik di Jepang. Sebenarnya bukan berasal dari Jepang. Sebenarnya ini psikologi dari Jerman, pengelompokan kalau gue bilang. Tetapi di Jepang dibawa satu orang psikolog dan ternyata booming banget. Dia mengklasifikasikan seperti itu. Nah, apa sih yang membuat beda? Ternyata di Jepang masih dipakai sampai saat ini. Bahkan pada survei 2016 ternyata kurang dari 40% orang masih aja ada yang percaya bahwa ini benar. Bahwa golongan darah mempengaruhi dari sifat seseorang. Masa sih? Nah, gilanya lagi pada tahun yang sama diadakan survei nasional kepada tenaga kerja kesehatan atau mungkin para dokter, yaitu 4.000 dokter disurvei. Para dokter percaya nggak sih ada hubungan dengan golongan darah dengan sifat seseorang? Dan ternyata 40% percaya. Wow. Nah, ini kan agak unik, bisa dibilang unik gimana? Korelasi dengan kehidupan. Ternyata di Jepang sendiri, waktu mungkin belum tahu sekarang, tapi kebanyakan adalah golongan darah terbanyak 40% itu A, 30% golongan darah O, dan 20% golongan darah B. Sisanya mungkin AB campuran. Tetapi yang paling dominan, yang paling populer dibilang itu golongan darah A dan O ya. Jadi cenderung stereotip nih sebenarnya. Bahkan di Jepang sendiri ada animenya, anime yang yang menggambarkan bagaimana sih pola tertentu ya. Bahkan ada juga yang bahkan Cina pernah lihat bahwa Jepang mendidik anak berdasarkan golongan darah. Jadi sudah diklasifikasikan. Bahkan nih gilanya nih kadang-kadang ada orang misalnya baru lulus ujian, tiba-tiba dibilang katanya, wah gimana ujian lu? Lumayan lah gue belajar. Oh, golongan darah lu apa? Oh lu O ya, pantesan lu bisa kerja, bisa fokus. Karena lu golongan darah lu O sih. Nah itu kan aneh menurut gue. Tapi itu nyata. Jadi kamu mesti tahu bahwa stereotip itu tetap ada. Nah, belum sampai situ juga ternyata ada yang lebih gila lagi. Ternyata ada salah satu pejabat publik yang ternyata disalahkan karena dia mungkin salah berkomen, salah nggak sengaja, dibilang nggak sedikit nggak respect, mungkin nggak sedikit kurang empati. Nah, tapi yang nggak itu aja, dengan Jepang yang luar biasa ini seperti biasa, pejabat publik itu mengundurkan diri ketika itu terjadi riak di masyarakat karena dia bicara seperti itu. Tetapi gilanya walaupun dia mengundurkan diri, dia berkata alasan dia berkata seperti itu adalah karena golongan darahnya. Tidak stop sampai itu aja, ternyata banyak banget orang yang bisa nggak dapat kerjaan. Contohnya nih waktu itu ada satu orang, dia interview, dia buat tertulisnya ujian semua segala macam, dia lulus. Tapi pertanyaan terakhir dia bingung. Ditanya, maaf golongan darah kamu apa ya? Golongan darah. Dan dia jawab jujur, waktu itu dia bilang dia itu adalah B. Dan saat itu juga dia nggak dapat kerjaan coy. Gila. Dan bahkan ada juga mungkin bukan itu ya, salah satu orang, oknum bahasanya, oknum yang bisa nge-tweet di media sosial, langsung dia bilang, gua nggak senang kerja sama orang B karena orang B itu memang begitu adanya. Walaupun nggak dijelasin B-nya kenapa, tapi dia udah stereotip banget bahwa ternyata menurut gua orang B itu pasti jelek gitu. Walaupun belum tentu jelek, pasti ada bagus-bagusnya kan. Contoh kayak gue, walaupun gue nggak bilang gue ganteng, gue merasa ganteng, tapi itu menurut gue doang. Atau kalau menurut gue gimana? Silahkan komen di bawah ya. Nah, kesimpulannya adalah lu nonton tuh anime tentang Ketsui Gatanya ya, jadi tentang anime-anime. Lu kan tahu tuh gombalan-gombalan stereotip mengenai golongan darah tertentu. Gunanya apa? Lu bisa mulai jadi pembicaraan. Jadi ketika di Jepang, lu nggak nanya alamat lu di mana, rumah lu di mana, lu lahir di mana, enggak. Tapi lu bisa mulai dengan golongan darah lu apa sih?
Dari situlah kita mulai. Oke, jadi ini cukup banget diketahui, tapi nggak perlu percaya 100%, tetapi ada baiknya diketahui. Oke, sampai sini aja. Salam inspirasi. Jane.